Selamat pagi semuanya, apa kabar? Kabar Ibu baik, senang bertemu lagi dengan kalian. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi baru, yakni tentang agreement and disagreement. Materi ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tentu setiap orang pasti punya pendapatnya masing-masing. Alasannya karena masing-masing dari kita punya pemikiran tersendiri, baik itu sama atau berbeda dengan orang lain. Dalam bahasa Inggris, hal ini biasa disebut dengan agreement untuk persetujuan dan disagreement untuk ketidaksetujuan. Atau kita bisa menyebutnya dengan expression of agreement and disagreement. Dalam menyampaikan pendapat persetujuan dan ketidaksetujuan ini, kita tetap harus memperhatikan norma-norma atau etika dalam berbicara. Jangan sampai cara kita dalam menyampaikan pendapat kita malah menyinggung perasaan orang lain. Begitupun dalam menyampaikannya dalam bahasa Inggris. Jadi, agar kalian bisa lebih memahami bagaimana cara mengungkapkan expression of agreement dan disagreement ini dengan jelas, di sini saya akan menjelaskan ke kalian tentang pengertian beserta ungkapan-ungkapan yang digunakan. Kemudian, kita akan mempelajari cara menggunakannya dalam kalimat dengan membaca dialog secara bergantian. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan langsung mulai dengan mengetahui pengertian dari agreement dan disagreement. Apa itu agreement dan disagreement? Agreement itu sendiri sederhananya dapat kita artikan sebagai setuju, kesetujuan, maupun persetujuan. Expression of agreement ini digunakan untuk menyampaikan persetujuan terhadap suatu opini atau pendapat. Pengertian dari kata persetujuan itu dapat bermakna luas sesuai dengan konteks yang dibahas. Kata setuju memiliki makna atau konotasi positif karena baik yang mengeluarkan ide maupun yang menanggapinya memiliki persepsi yang sama, sehingga kemungkinan terjadinya konfrontasi sangat minim. Adapun kata disagreement dapat diartikan sebagai ketidaksetujuan, tidak setuju, dan penolakan. Expression of disagreement ini merupakan ungkapan yang digunakan untuk menyatakan tidak setuju dengan pendapat orang lain. Hal ini berbanding terbalik dengan agreement, di mana dalam konteksnya Anda akan bertentangan dengan ide atau pendapat yang disodorkan oleh orang di sekitar Anda. Apabila tidak disikapi dengan bijak dan penyampaian penolakan yang sopan, maka bisa saja mengakibatkan perpecahan kedua belah pihak. Makanya kata ungkapan disagreement ini biasa juga disebut dengan pertentangan. Baik, setelah kalian mengetahui pengertian dari keduanya, selanjutnya kita akan membahas ungkapan yang digunakan dalam agreement dan disagreement beserta contoh dialognya. Dalam mengaplikasikannya, kita dapat menggunakan ungkapan agree dan disagree ini dalam dua bentuk, yaitu secara halus atau mild dan secara belak-belakan atau strong. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu strong agreement. Di sini bisa kalian lihat beberapa ungkapan dari strong agreement yang sering digunakan, seperti I agree with you, exactly, absolutely, dan lain sebagainya. Strong agreement ini merupakan ungkapan yang digunakan di saat kita ingin menunjukkan rasa setuju yang teramat sangat, benar-benar setuju atau 100% setuju. Selanjutnya ada mild agreement. Beberapa ungkapan dari mild agreement yang sering digunakan seperti I suppose so, you may be right, I agree with you, dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan ini digunakan ketika kita ingin menunjukkan rasa setuju namun belum benar-benar yakin 100%. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu strong disagreement. Strong disagreement yaitu ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan sebuah penolakan yang keras karena tidak setuju dengan pendapat atau pernyataan orang lain, atau kita 100% menolaknya. Beberapa ungkapan yang sering digunakan itu seperti I disagree with you, I'm sorry, I think you are wrong, absolutely not, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada mild disagreement yang merupakan ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan rasa tidak setuju namun dengan cara yang halus. Beberapa ungkapan mild disagreement yang biasa digunakan yaitu I'm not sure about that, I don't think so, probably not, dan lain sebagainya. Nah, setelah mengetahui ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam agreement dan disagreement, sekarang kita akan mencoba melakukan dialognya, dan kita akan melakukannya secara bergantian ya. Ibu akan membaca dialog A, sedangkan kalian membaca dialog B. Oke, langsung saja kita mulai. Oh, look at this picture. It is amazing. Yeah, anyway, I'm so thirsty. There's no money left to buy drinks since the ticket price is so high.
This is too much. I see. Really? You're the best. Alright, let's go then. Nah, dari dialog yang telah kita coba praktikan barusan, apa kata agreement yang ada pada dialog tersebut? Ya, betul, ada di kata exactly. Dan untuk kata disagreement-nya? I disagree. Ya, benar. Oke, untuk tugas, tolong kalian buat dialog singkat seperti yang sudah kita lakukan tadi, tentunya dengan menggunakan ungkapan agreement dan disagreement. Disubmit ke Google Classroom dan tenggatnya minggu depan. Alright class, that's enough for today's material. Thank you for your attention and see you next week.